Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi ini saya mau membahas lagi tentang hukum satu dari termodinamika lingkungan. Jadi ini termodinamika lingkungan pada minggu ketiga ya. Jadi kita lanjutkan lagi kemarin penjelasannya dari hukum ke-1 termodinamika lingkungan. Kemarin hukum 1 termodinamika lingkungan itu tentang apa guys? Masih ingat nggak? Di dalam hukum ke-1 termodinamika itu mengungkapkan tentang hukum kekekalan energi ya, bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, tapi hanya dapat transformasi. Maksudnya ada bisa bergerak dari satu energi ke energi lainnya. Oleh karena itu, di dalam hukum 1 termodinamika itu dinyatakan dalam bentuk delta U ini sama dengan Q kurang dari W. Ya, Q di sini ini adalah nilai kalor. Ya. Dan W di sini dari kata work ataupun kerja yang dilakukan ya, work. Nah, ini tanda ini akan tergantung ya anak-anak. Nah, kalau kalor, nilai kalor, kalau misalkan kalor itu ditambahkan ya, kayak misalkan kamu menambah ini panas, menambahkan ini, kalau kalor kamu ditambahkan ke sistem, maka di sini nilai kalornya akan naik, berarti dia positif. Tapi kalau sistem ini kemudian kamu matikan apinya, kemudian sistem ini mengeluarkan, kalau sistem ini yang mengeluarkan, kalau sistem ini yang mengeluarkan, nah ini akhirnya kalor yang ada di dalam sini menurun, atau bisa juga disebut sebagai karena kalor yang menurun berarti dia nilainya negatif ya, nilainya negatif. Jadi gitu ya, kalau Q-nya positif itu berarti kalornya ditambahkan ke dalam sistem. Tapi kalau Q-nya negatif itu kalau Q-nya positif atau bertambah itu berarti kalornya ditambahkan ke dalam sistem. Tapi kalau Q-nya negatif itu berarti kalornya dilepaskan oleh sistem ya. Oke. Kemudian W ini untuk yang kerja ini akan berbeda dengan yang namanya kalor. Kalau tadi kalau kalor itu ditambahkan justru dia positif. Tapi kalau kerja itu dilakukan oleh sistem, ya kerjanya dilakukan oleh sistem, itu W-nya positif. Tapi kalau sistem, ada sebuah sistem, kamu berikan dorongan gitu ya, berikan pekerjaan ke dia gitu, kamu melakukan ke dia, itu nilainya adalah negatif ya. Oke, paham? Nah, kalian kemarin tahu ya di dalam sebuah sistem ada yang terbuka, ada yang tertutup. Di sini kalau ada meter, ada energi. Kalau terbuka jelas energi sama meter semuanya ada keluar masuk ke dalam sebuah sistem. Dan ini disebut surrounding, sekitar ya. Nah, kalau kalian tahu sendiri bahwa pada sistem terisolasi, sistemnya kalau dia itu terisolasi ya, terisolasi, dia tidak akan ada yang namanya meter sama energinya tidak ada yang keluar masuk ya. Kalau terisolasi. Kalau dia tidak ada yang berubah, kalau dia di sini meter atau energinya tidak ada yang berubah, maka kan nggak ada yang berubah. Kalor tidak berubah, berarti 0. Tidak ada kerja yang dilakukan atau dilakukan oleh sistem ataupun dilakukan ke sistem. Berarti nilai W-nya adalah 0 untuk yang pada sistem yang terisolasi, gitu ya. Oke. Nah, kemudian pada hukum ke-1 dari termodinamika ini akan kita bahas mengenai hubungannya antara PV, work,
W, P, V, sama U. Tadi di dalam rumusnya hukum kekekalan energi adalah delta U sama dengan Q plus W ya. Delta U sama dengan Q plus W. Ataupun delta U sama dengan Q minus W. Ini tergantung tadi ya. Kita ambil aja tadi delta U sama dengan Q. Oke. Jadi kalor dengan kerja yang ada di dalam situ. Nah, delta U ini adalah yang namanya disebut dengan internal energi. Nah, di dalam internal energi ini, pebayangannya seperti ini. Yang ini itu adalah molekul gas ya, molekul atau partikel gas yang kalian bayangkan berada pada satu buah kotak. Ya, di sini adalah bisa work yang kalian lakukan. Kemudian di sini ada tekanan P, di sini ada suhu ya. Kemudian di sini ada heat. Heat itu kalornya berarti Q. Kemudian di dalam ini, di dalam kotak ini kan ada sebuah volume ya, seperti itu. Nah, jadi kalau di dalam sebuah sistem yang ada molekul di dalamnya seperti ini, perubahan pada kalor ya, misalkan ini, kalian tambahkan kalornya. Kalian tambahkan kalornya. Kalau kalian tambahkan kalornya dengan cara menyalakan api ini, kalor kan bertambah. Kalian tahu sendiri kalau suhu bertambah, ini gas ini di dalam semakin cepat kan ya, semakin cepat bergerak ya kalau misalkan dia pada suhu yang tinggi, semakin cepat untuk berkolisi ataupun tabrakan satu sama lain. Sehingga nanti suhunya ini pasti makin naik suhunya ya. Jadi di sini berarti delta U-nya pasti ada perubahan kalornya kan ya, tadi kalornya ditambah. Selain pada kalor yang ditambah, itu juga bisa kalian menambahkan sebuah kerja. Kalau kalian dorong, volume yang tadinya seluas ini, akhirnya kan jadi segini ya. Kalau kalian misalkan ini dorong segini. Kalian dorong ini, bayangkan seperti sebuah piston kalian dorong. Nah ini kan semakin sempit volumenya. Lah, volume yang semakin sempit ini akan berpengaruh juga ke tekanan kan ya. Karena berarti molekulnya semakin dekat satu sama lain, semakin menabrak satu sama lain, akhirnya tekanannya naik. Gitu. Oleh karena itu, kenapa pada hukum ke-1 kekekalan energi ini kita nanti akan membahas tentang work. Work itu akan berhubungan dengan pressure dengan perubahannya terhadap volume. Ini mungkin kalian kenal di SMA. Kalau di anak kuliah biasanya dia gini, merupakan perubahan dari volume, yaitu dari volume awal sampai volume akhir, final atau initial. Ya, kalian akan mengenal seperti ini. Nah, ini di dalam ini prosesnya nanti dia tidak hanya tentang tidak hanya semuanya sama seperti ada empat tipe, yaitu isobarik, isovolumetrik atau isokorik, kemudian ada isothermal, ada adiabatik. Itu akan berbeda-beda ya, akan berbeda-beda. Nah, kita akan membahas itu satu persatu ya. Oke. Oke, jadi tadi work ataupun kerja itu adalah berdasarkan tergantung dari pressure dan volume ini ya. Sorry. Nah, jadi pergantian pressure dan volume. Nah, grafik yang ada di bawahnya inilah yang disebut dengan work. Ya, jadi work ini akan tergantung sekali dengan perubahan tekanan dan perubahan volume. Jadi kita lanjut.
Yang pertama kita kenalkan adalah proses isobar. Kalau dari namanya langsung biasanya bisa tahu ya, bahwa proses isobarik gitu. Namanya kan isobarik ya, isobar. Bar itu satuan dari apa, guys? Satuan dari tekanan kan ya? 1 bar, berarti kan tekanan. Berarti kalau iso itu kan menggambarkan sesuatu hal yang sama. Berarti kalau isobarik itu pasti pressure-nya ini dia tetap. Misalkan nih kita gambarkan bahwa di sini pada kondisi 5 atm ya. Pada kondisi 5 atm sebuah gas aduh. Oke. Jadi pada kondisi 5 atm sebuah gas expand. Kita bilang aja gas expand dari 5 liter ke 12 liter. Expand. Berarti kan dia dari awalnya dia 5 liter, dia jadi 12 liter. Dan ini terjadi pada isobarik bahwa P-nya tetap kan ya guys. Nah, kemudian berarti kita menghitung luas area dari, luas area dari ini. Kalau ditanya berapa work done by the gas, jadi berapa work atau usaha yang dilakukan oleh gas itu sendiri di dalam molekul gas ini. Nah, ini yang kita cari. Tadi rumusnya apa, guys? Tadi rumusnya apa? W sama dengan P delta P. Ya, di sini di mana P-nya ada di 5 atm. Kemudian karena dia expand, ya, dia dari tadinya 5 liter jadi 12 liter, berarti 5 liter ini V inisialnya kan ya. Kemudian 12 liter ini adalah V finalnya. Berarti final dikurangi yang namanya delta V adalah VF kurangin VI. Berarti ini 5 atm, kemudian di sini 12 kurangin 5 ada 7 liter. Berarti ada 35 liter ATM. Nah, biasanya work itu ditanyakan dalam bentuk joule. Joule itu gimana guys? Berubahnya dari ini 35 liter ATM ini dikali 101,3 joule per 1 liter ATM. Jadi tinggal dikalikan 101,3. Ini berapa hasilnya? Oke, silakan kalian hitung sendiri ya berapa hasilnya ini ya. Itu pada proses yang isobarik. Jadi isobarik tadi bahwa pressure-nya ini sama. Ya. Oke. Jadi sekarang pertanyaan saya adalah sebuah gas menyusut dari dari 10 liter ke 3 liter. Terjadi pada tekanan tetap 7 atm. Berapa work positif atau negatif? Dilakukan ke gas atau dilakukan oleh gas. Silakan dipikirkan dulu, besok kita bahas di kelas ya. Oke. Itu untuk yang isobarik ya guys. Ini silahkan kalian pause dulu mungkin ya, terus kemudian kalian
lihat, kalian bentuk ininya ya, PV diagramnya. Kemudian kalian silahkan tuliskan jawabannya ya. Oke. Sekarang kita bahas itu tadi proses isobarik. Sekarang kita bahas proses isovolumetrik. Isovolumetrik itu pada konstan volume. Karena isovolumetrik ya, namanya volumetrik, isunya sama, berarti volumenya dia akan sama. Isovolumetrik ini terkenal juga kalau kalian mungkin waktu SMA pernah dengar yang namanya ini proses isokorik. Saya nggak tahu nih isokorik itu dari mana gitu. Biasanya kalau isovolumetrik kan gampang ya dilihat bahwa dia volumenya pasti sama. Berarti kalau di dalam sebuah proses yang volumenya sama, dia volumenya konstan. Jadi ini bentuk volumenya konstan ya guys. Oke. Oke, jadi kalau dalam proses isokorik itu volumenya sama terus. Jadi volumenya dia tidak berubah. Berarti kalau misalnya kita gambarkan di piston ini ada molekul-molekul gas dalam sini ya. Volumenya ini tidak berubah, volumenya ini di dalam sini. Berarti kan tidak ada, ini pistonnya tidak diangkat ataupun diturunkan. Karena volumenya tidak berubah. Ya kan? Volumenya nggak berubah kok. Ya gimana dia bisa ngangkat ataupun menekan piston ini. Berarti apa guys? Berarti di dalam isokorik ini, kalau misalkan kita gambarkan tadi ya, sebuah usaha itu ada pressure-nya, tekanannya, dan kemudian ada perubahan volume. Tapi karena isokorik kan konstan volumenya ini ya. Volumenya ini tidak berubah guys, karena pistonnya tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah. Walaupun pressure di berapapun, misalkan katakanlah tadi 5 atm. Ya. Nah ini kan biasanya work itu adalah sebuah area yang ada di antara P dengan V. Nah ini V-nya loh nggak membentuk area gitu kan ya. Delta V-nya 0. Berarti kalau di dalam proses isokorik otomatis bahwa W-nya itu 0. Ya, tidak ada kerja yang ataupun usaha yang dilakukan ke gas ataupun dilakukan oleh gas. Itu pada proses isokorik ya. Oke, jadi kalau work-nya 0, tadi kita ketahui bahwa delta U, internal energi itu Q plus V kan ya. Sedangkan karena ininya tidak dilakukan kerja, karena tidak ada perubahan volume, berarti W-nya 0. Berarti pada proses isokorik, itu delta U-nya perubahan energi itu sama dengan perubahan kalor. Ya, perubahan kalor yang terjadi. Jadi itu yang pada isokorik ya, isokorik. Yang akan lebih rumit itu kita bahas di isotermal. Ya, itu dapat dipahami ya kalau isotermal berarti pada suhu yang sama gitu pada isotermal. Kalau di dalam isotermal ini grafiknya menjadi seperti ini guys. Grafiknya akan menjadi seperti ini kalau di dalam isotermal. Nah, jadi gimana Bu ini cara ngitungnya? Kan dia merupakan kurva nih di sini. Areanya ini kan berubah kurva. Ya. Kalau berupa kurva seperti ini, kita balik lagi ke ideal gas law. Kalau kalian yang tahu, biasanya yang kalian biasanya pakai PV sama dengan N R T. Ya. Ini yang kalian tahu ya, yang kalian tahu. Nah, di sini Ibu akan mengenalkan term baru adalah PV. Ini sama dengan N besar KT. Apa itu Bu, kok NKT? K ini adalah konstanta dari Boltzmann, karena Boltzmann ini yang menemukan ya, ini konstanta Boltzmann. Sedangkan ini adalah jumlah partikel.
Nah, ini bedakah Bu sama ini? Sebenarnya sama. Hanya dari nilai R, ini nilai konstantanya berbeda. Tapi dari mana nilai ini didapat? Jadi nilai N, jumlah mol, itu adalah jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Ya, jadi kalau kita mau N, itu sama dengan jumlah partikel adalah mol dikalikan jumlah bilangan Avogadro, ya kan? Nah, karena jumlah partikel tadi PV ya, sorry. Ini saya hapus dulu. Oke. Jadi karena tadi kalian PV sama dengan NKT. Berarti PV N-nya adalah N kali Na kali konstanta Boltzmann kali temperatur. Nah, di sini ini guys, bilangan Avogadro dikalikan dengan konstanta Boltzmann, itu nilainya adalah nilai R. Ya, PV sama dengan NRT. Oke, paham ya? Oke. Dari PV sama dengan NRT ini, dari PV sama dengan NRT, berarti kita punya P itu adalah NRT per V. Di mana kita tadi tahu word itu tadi apa? P delta V. Atau dalam persamaan adalah P dV, ini V initial sampai dengan V final. Oke. Saya hapus yang sini ya. Nah, jadi kita sudah punya W itu sama dengan integral dari initial to final P dV. Di mana P-nya guys diganti yang ini. Kita punya ini kan tadi P-nya adalah N R T per V dV. Ya. Nah, ini boleh keluar karena dia tidak mengandung V. Hanya integral VI VF dV per V. Nah, integral dx per x hasilnya apa guys? Ingat nggak? Di matematika rekayasa nih harusnya. Integral dx per x di kalkulus juga adalah ln x ya guys. Jadi kalau mau menghitung kerja yang dilaksanakan ataupun kerja yang dilakukan oleh ataupun ke gas ataupun ke dalam sistem, oleh sistem atau ke sistem, itu pakai rumus W sama dengan nRT tadi, ini dV per V adalah ln VF ke VI. Oke, itu ya. Oh maaf, di sini saya ada salah nih. Ln nRT dikali, saya kurang ya, nRT kali ln VF min ln VI. Dimana kalau kalian masih ingat matematika rekayasa ataupun kalkulus kalian, ln V2 min ln V1 itu sama dengan ln V2 per V1. Ya. Jadi seperti ini adalah rumus akhir untuk isotermal. Jadi nanti kalian bisa menjawab ya kalau ada soal seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ada soal pada suhu 4
pada suhu konstan 400 K, sebuah gas memuai dari 4 liter ke 12 liter pada tekanan, kita ganti koma-komaan ya, 1,2 atm. Berapa usaha atau kerja yang dilakukan oleh atau ke sistem? Dilakukan oleh atau ke? Kalian harus pilih oleh atau ke, ayo. Silahkan kalian jawab, kemudian kita bahas besok besok kita waktu pertemuan ya, kita bahas. Oke, yang terakhir kita bahas yang lebih kompleks lagi ya, ini pada keadaan adiabatik. Kalau keadaan adiabatik ini tidak ada heat yang di-exchange. Karena heat-nya tidak ada yang di-exchange, heat itu tadi apa guys? Heat itu adalah kalor ya. Kalornya nilainya 0. Berarti kalau kita mau ngitung internal energinya, itu karena ini 0, berarti kalau di dalam kondisi adiabatik itu delta U-nya sama dengan work yang dilakukan ataupun dikenakan kepada sistem. Ya, seperti itu. Dan kemudian kalau pada penghitungan, jadi bagaimana cara ini, kurvanya seperti ini. Kurvanya akan lebih steep daripada yang isothermal. Ya. Nah, ini terus gimana Bu kalau udah kayak gini? Ya, kalau misalkan dalam bentuk kurva, ini pasti kita main integral PDV itu ya. Nah, ini akan lebih rumit lagi. Ini tampilkan di sini. Kalau di dalam proses adiabatik ini guys, kalau dalam proses adiabatik, ini kita main sama Laplace. Laplace equation ada Cp per Cv. Di mana Cp per Cv ini akan bergantung kepada gasnya ini monoatomik atau diatomik. Ya. Kalau monoatomik jadinya 3/2R, kalau diatomik jadinya 5/2R. Nanti kalau lebih di atasnya lagi ada lagi nilai 7/2R seperti itu. Ya. Oke. Jadi ada Cp, ada Cv. Dan kemudian jadi di sini PV di sini membawa Laplace equation dan di sini PV Laplace equation ini adalah merupakan K ataupun konstan K. Jadi kalau misalkan mau dibalik PV ini sama dengan PV ini sama dengan K, berarti P-nya adalah KV gamma min 1. Sepergamma ya, sorry. Ini sepergamma, V-nya di bawah berarti min gamma. Ya, karena ini tadi di bawah kan ya. Maksudnya ini adalah K per V gamma kan. Nah, ini saya tuliskan di atas ini jadinya V min gamma. Nah, ini dibalikan lagi pada rumus yang tadi guys. Karena saya tadi bilang kalau dia bentuknya kurva seperti ini pasti pakai integral. Nggak hanya pakai luas di bawah area yang di RC seperti di isobarik atau isokorik ya. Jadi di isotermal sama adiabatik ini lebih rumit. Nah, tadi adalah W itu adalah integral dari PDV, di mana P-nya itu adalah KV min gamma dV. Begitu ya. Ini W.
Nah, ini kan diintegral kan? Ini kan jelas keluar ya. Integral dari V min gamma dV ini berarti kan tinggal ini plus 1. Ini matreknya sendiri ya, jadi saya tidak menjelaskan lebih lanjut. Ini kan berarti min 1, karena ini plus 1, di sini juga harus dikalikan untuk bilang ya. Sama ya, 1 min 5, ini sama. Nah ini yang bagian ini, dari volume inisial sama volume final. Gitu ya, kenapa bisa ketemu ini? Sisi ini. Adalah karena ini integral dari V min gamma per dV. Oke. Nah, dari sini tadi berarti W-nya adalah K, ini dikeluarkan 1 min gamma, kemudian ini adalah V2 dikurangi V1 atau V inisial ya, pangkat min gamma plus 1. Ini. Kemudian yang bawahnya ini tinggal K-nya ini dimasukkan, dikalikan ke sini ya. Dikalikan ke masing-masing ini, jadinya ini K, V2. Nah, kemudian K dikembalikan lagi ke sini. K tadi adalah PV gamma kan, jadi dikembalikan lagi di sini. Yang ini P2, yang ini P1. Yang ini P final, yang ini yang initial. Nah, karena di sini ya, di sini V2 gamma dikali V2 min gamma plus 1. Berarti kan ini V gamma min gamma. Ya, berarti kan V2 pangkat 1. Kenapa? Makanya didapatkan V2 kali V2 min P1 V1. Dimana depannya, ingat masih harus ada per 1 min gamma. Dimana nilai gamma ini nanti berhubungan dengan heat capacity. Nanti akan kita bahas heat capacity itu apa. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau mau apa namanya, dirangkum semuanya itu akan jadi seperti ini ya. Oke. Kalau mau dirangkum akan jadi seperti ini. Tadi dalam isometrik, kalau yang ini pada keadaan volumenya dia sama, volumenya tidak berubah. Kalau isometrik karena dV-nya 0, berarti work-nya PdV ini 0, berarti work-nya pasti 0. Ya. Kalau dalam keadaan isobarik berarti pressure-nya yang sama, tidak ada perubahan pada tekanan. Oleh karena itu, W sama dengan P delta V. Tapi bukan berarti ini 0 ya. Dia tetap ada nilai, misalkan tadi 5 atm gitu. Tinggal hanya dikalikan dengan ini. Jadi kalau dalam proses isobarik ini, yang paling gampang sebenarnya ya. Kemudian pada proses yang isotermal. Kalau yang namanya isotermal pasti delta T-nya 0. Ya, karena delta T-nya 0, delta U-nya juga 0. Ya, tidak ada suhu, tidak ada perubahan suhu, kalornya pun tetap. Nah, kalau kalornya tetap berarti work-nya itu karena PV sama dengan nRT, di mana T-nya ini tetap, ini konstanta, ini nilai yang pasti, berarti PV-nya sama dengan konstanta kan ya. Dan ini tetap, berarti delta PV sama dengan konstanta. Jadi delta PV-nya kenapa dia sama dengan 0. Dan pada adiabatik berarti dia tidak ada kalor yang bergerak atau mau keluar ataupun masuk dari sistem, tidak ada ya. Oke, itu kalau mau kita rangkum jadi satu ya. Nah, kemudian mereka kalau nanti ditanyakan tentang bagaimana perhitungan sebuah work,
atau usaha, ini bisa menjadi sebuah dalam satu cycle ya. Nah, ini harus benar-benar dipahami arahnya dari mana. Ini kalau ini kan berarti arahnya dari A ke B. Kalau ini prosesnya apa ayo guys ini? Kalau ini prosesnya isokorik. Kalau isokorik tadi apa? Nah, kemudian yang ini proses isobarik. Kalau proses isobarik paling gampang ya. Kemudian yang ini proses isokorik lagi, di sini proses isobarik lagi. Yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa ini tanda ya, tandanya. Ini dia berarti kalau ini kan volumenya bertambah ya. Misalkan tadi ini dari 0,02 jadi 0,08. Ini namanya bertambah, namanya expand. Kalau expand, dia pasti worknya positif. Tapi kalau di sini, ini namanya menyusut ya. Terkompres. Kalau terkompres berarti volume finalnya itu pasti lebih kecil daripada volume, volume inisialnya lebih besar daripada volume final, berarti volume finalnya lebih kecil daripada volume inisial. Nah, ini nanti akan menyebabkan work-nya ini pasti negatif. Nah, jadi tanda-tanda positif negatif ini harus benar-benar diperhatikan dalam perhitungan semuanya ya. Nanti totalnya aja gitu, total W-nya berapa tinggal ditambahkan dari yang kalian hitung tadi. Sama dengan proses ini ya. Jadi kalian harus paham ini proses apa. Kalau di sini proses isobariknya. Kemudian apa yang gimana tadi cara perhitungannya. Di sini proses isokoriknya. Dan ini proses isotermalnya. Ya. Nanti tergantung soal ya, dia entah itu isotermal, entah itu adiabatik. Itu bisa dilihat dari soal ya. Dilihat dari soal apakah dia ada heat exchange atau tidak. Nah, berarti tinggal dihitung satu-satu. Nanti tinggal ditambahkan total W-nya dari semua yang kalian lihat di sini. Satu-satu kalian menjabarkan A ke B ini proses apa, gimana ngitungnya, B ke C ini proses apa, C ke A ini gimana proses apa, gimana ngitungnya gitu ya. Jadi seperti itu ya guys. Oke, untuk yang minggu ketiga ini untuk kita sampai di sini dulu aja. Kemudian kalau misalkan coba kalian kerjakan, kalau misalkan ada pertanyaan, nanti dibahas di kelas aja ya. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.